warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran virtual. Masih tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku. Tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, kita dapat menjelaskan tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Yang kedua, kalian dapat menyebutkan jenis-jenis perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Dan yang ketiga, dapat menyebutkan contoh-contoh tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif alami. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku, kita mulai pembelajaran kita tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan. Perkembangbiakan ini dilakukan dengan cara menggunakan bagian tubuh induknya. Selanjutnya, mari kita lihat lagi tentang pembagian perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan diterbagi menjadi dua. Yang pertama, perkembangbiakan vegetatif alami, merupakan perkembangbiakan tanpa melalui proses perkawinan dan melibatkan bantuan manusia. Di antaranya membelah diri, spora, umbi batang, umbi akar, umbi lapis, tunas, tunas adventif, akar tinggal, dan geragi atau stolon. Yang kedua, perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan pada tumbuhan tanpa melalui proses perkawinan yang melibatkan manusia, yaitu mencangkok, setek, okulasi atau mengenten, tempel atau okulasi, dan merunduk. Yang selanjutnya yang akan kita bahas sekarang adalah perkembangbiakan vegetatif alami. Yang pertama, membelah diri. Perkembangbiakan ini dilakukan dengan cara membelah inti menjadi dua bagian yang sama dan diikuti dengan pembentukan sekat di antara keduanya sehingga menghasilkan dua sel baru. Contohnya ganggang biru. Nah, ini bisa dilihat oleh anak-anakku gambar dari tumbuhan yang membelah diri. Yang kedua, spora. Spora adalah sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Contohnya jamur, lumut, dan tumbuhan paku. Nah, ini ada contoh dari perkembangbiakan secara spora. Yang ketiga, umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan berisi cadangan makanan. Selanjutnya batang tersebut akan mengembang dan membentuk suatu umbi. Contohnya kentang, bengkuang, dan ubi jalar. Yang keempat, umbi akar. Umbi akar adalah akar yang membesar berisi cadangan makanan. Jika ditanam bersama dengan pangkal batang akan tumbuh tunas sebagai tumbuhan baru. Contohnya wortel, dahlia, dan singkong atau ketela pohon. Kemudian yang kelima adalah umbi lapis. Umbi lapis merupakan lapisan daun berdaging yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Di tengah lapisan umbi terdapat tunas yang disebut dengan siung. Contohnya bawang merah, bawang putih, dan bunga bakung. Kemudian yang keenam, tunas. Tunas adalah bagian tanaman yang tumbuh di dalam tanah di sekitar induk tumbuhan sehingga membentuk rumpun. Contohnya pisang, bambu, dan tebu. Yang ketujuh, tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang tidak tumbuh pada ujung batang, melainkan pada tepi daun atau akar tumbuhan. Contoh, cocor bebek, sukun, dan kesemek. 8. Akar tinggal atau rizoma. Akar tinggal atau rizoma adalah batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah. Contohnya jahe, kunyit, temulawak, alang-alang, kencur, dan lengkuas. 9. Geragi atau setolon adalah batang yang beruas-ruas yang tumbuh di permukaan tanah. Pada ruas-ruas batang terdapat akar yang akan tumbuh menjadi tunas baru. Contohnya arbei, stroberi, antanan atau pegagan, dan rumput teki. Nah, itulah anak-anakku tentang perkembangbiakan vegetatif secara alami beserta contoh tumbuhannya. Nah, setelah kalian memahami materi tentang perkembangbiakan secara vegetatif alami, maka sekarang kalian diharapkan dapat menyebutkan apa pengertian perkembangbiakan secara vegetatif dan apa saja yang termasuk perkembangbiakan vegetatif itu. Tadi ada perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan secara vegetatif buatan. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Ini ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan. 1. Apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan vegetatif? Yang kedua, sebutkan jenis-jenis perkembangbiakan secara vegetatif. Dan yang ketiga, lengkapilah tabel berikut ini
Ini terdapat dalam buku LKS ya, halaman 7, bisa dilihat tentang jenis perkembangbiakan vegetatif alami, dan kalian tinggal mengisi contoh tanaman dari perkembangbiakan vegetatif alami tersebut. Rupanya pembelajaran kita hari ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang telah kita pelajari hari ini. Kalian mendapatkan pengalaman dan ilmu yang baru tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Semoga kalian bisa melaksanakan tugas dengan baik dan tetap semangat dalam belajar meskipun dalam keterbatasan. Semoga kita selalu dalam ridha Allah. Kita tutup saja pembelajaran kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.